Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kajian kali ini, kajian 2 minggu sekali ya, yang diselenggarakan oleh Joker Improvement dan tim, beserta juga Aska Medika, Shifa Medical Center, Aska Giving, dan support yang lain ya, termasuk Al-Fatih Metindo. Baik, di sini saya Siti Sulaiha. Kemarin ada request dari tim Joker Improvement untuk menjelaskan sedikit ya tentang video diagnosa. Nah, mungkin lebih tepatnya di sini saya tidak menjelaskan, namun berbagi apa yang lebih dulu saya ketahui, seperti itu ya. Bahkan mungkin dari teman-teman sekalian, dari kakak, adik, bapak, ibu sekalian, atau dari guru-guru sekalian di sini, lebih dulu tahu tentang ini, lebih banyak informasi tentang ini, saya di sini mohon izin untuk sedikit berbagi seperti itu, guys. Jadi tidak bermaksud untuk menggurui, namun di sini kita sifatnya adalah sharing ya. Mohon koreksinya jika ada kesalahan dari saya pribadi. Baik, langsung saja. Jadi divisi of diagnosa ini terbagi menjadi 3 assessment ya. Yang pertama ada assessment telapak tangan, kemudian assessment lidah, kemudian berikutnya ada assessment iridiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan waktu untuk menjelaskan tentang assessment telapak tangan dan lidah ya. Karena untuk iridiologi juga itu cukup banyak materinya. Mungkin di sesi berikutnya akan sharing tentang iridiologi. Baik, langsung saja. Nah, ini adalah assessment telapak tangan ya, atau analisa telapak tangan. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya di gambar-gambar ini ya, gambar-gambar yang saya mainkan kursornya ini, nah, di sini sudah jelas untuk penjelasannya ya, mulai dari ibu jari sampai kelingking, kemudian tanda-tanda pada jari di sini. Nah, untuk yang ini sebenarnya sudah banyak beredar di internet maupun di pasaran poster-posternya. Nanti bisa di search, sambil di search ya, atau mungkin nanti saya sambil share materi saya ini ya. Nah, baik, jadi untuk analisis telapak tangan ini sendiri, atau bahasa kerennya adalah the sign of hand. Nah, ini sudah lama digunakan oleh bangsa Yunani ya, sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan jauh-jauh sebelum saya direncanakan ada gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tangan ini merupakan bagian saraf yang paling ujung ya dari tubuh manusia. Nah, jadi bagian tangan ini bisa menunjukkan keadaan suatu penyakit yang berlaku pada manusia, yaitu bagian telapak tangan bagian atas ya. Telapak tangan bagian atas ini. Nah, kemudian punggung tangan di baliknya ini ya, di baliknya gambar ini. Nah, punggung tangan, kemudian semua jari ya, mulai dari kelingking sampai ibu jari. Bahkan juga termasuk ruas-ruas jari bagian atasnya sama kukunya juga. Nah, ini menandakan suatu kelainan. Nah, mungkin sedikit menyimpang ya. Jika kita dalam ilmu yang lain, misalkan kita melakukan bekam, kemudian kita bukan dari tenaga kesehatan. Nah, biasanya kan dibatasi ya, seperti untuk penggunaan
TTV atau tanda-tanda vital, pengecekan tanda-tanda vital seperti sphygmomanometer untuk tensinya gitu kan ya. Kemudian termometer untuk suhunya, kemudian untuk pemeriksaan berapa denyut nadinya, SpO2 dan lain-lain. Nah, itu kan dibatasi. Biasanya kan terutama ketika kita melakukan ujian standarisasi itu di luar kesehatan ya, itu biasanya memang kita menggunakan assessment ini. Jadi analisis ini bisa dari telapak tangan, bisa dari lidah, bisa juga dari iridiologi ya, seperti itu. Baik, lanjut ya. Jadi untuk telapak tangan yang menyangkut perubahan warna dan perubahan fisik, biasanya ini bengkok ke kiri atau ke kanan atau ke depan gitu ya. Nah, ini tanda-tandanya. Baik, kita kupas satu persatu. Nah, ini yang seperti ini, kalau dia punya kegagalan ginjal ya. Jadi dia tuh semacam bengkak gitu ya. Kemudian ketika dipencet dia itu tidak kembali lagi. Lama kembalinya gitu ya. Misalkan normalnya dia adalah 2-3 detik, nah dia tuh lebih dari situ. Gitu. Nah, ini gambar berikutnya. Yang bengkok seperti ini, oh berarti ini ada masalah artritis gitu ya. Kita langsung curiganya ke sana. Sementara, ini kan namanya juga analisis ya. Nah, ini kalau bengkoknya yang seperti ini gambarnya, lebih berbeda dengan gambar yang tadi ya. Nah, kalau artritis ya begini hanya bengkok barusan ya ke arah dalam. Nah, kalau ini dia tuh bengkoknya dia bisa dari ujung, di tengah ya. Nah, itu bengkok semua. Nah, ini osteoartritis. Nah, kalau yang seperti ini, dia biasanya agak berwarna kemerahan. Kemudian dia itu seperti sedikit melepuh kelihatannya ya, kayak habis terbakar gitu. Nah, dia itu seperti ada bintik-bintik merahnya. Nah, ini biasanya infeksi jamur ya. Kita langsung curiga di bagian kebersihannya. Mungkin dia sebelumnya pernah melakukan tindakan apa, atau dia mungkin bekerja di area mana yang mungkin di situ banyak jamurnya, terus dia tidak cuci tangan dengan baik dan benar seperti itu dalam waktu yang lama. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, berikutnya, ini khas ya. Ini untuk yang sistemik lupus erythematosus atau SLE. Jadi dia itu di ujung-ujungnya dia akan semacam kemerahan atau mengarah ke lebam agak kebiruan ya. Di ujung-ujungnya saja dia khas. Nah, kalau ini dia itu clubbing finger. Jadi dia semuanya bengkak, terus dia tuh besar-besar dan di ujung itu dia berbentuk seperti bulan sabit gitu ya. Bukan karena kukunya memang berbentuk seperti itu, tapi karena kelainan. Nah, bisa dibedakan kan antara memang bentuk kuku awalnya seperti itu, nah ditambah dengan ini dia bengkak ya. Berbeda dengan yang di awal tadi untuk kasus kidney failure atau kegagalan ginjal ya. Nah, berikutnya. Ini kalau dia itu putih-putihnya ya, putih-putihnya dia itu lebih banyak. Ininya sampai ke atas, biasanya umumnya ini kan cuma sedikit. Nah, ternyata ini sampai segini. Ini hampir separuhnya ya. Hampir separuhnya. Nah, ini berarti ada gangguan.
Kalau yang di bawah ini dianya sampai, kan rata biasanya ini yang di bawah ini. Nah, ternyata dia ada luka semacam mengelupas gitu. Nah, eponychium. Kemudian ini lunula. Nah, ini kalau yang seperti ini biasanya ada mau tumbuh kuku lagi ya. Nah, kemudian ini dia itu bentuknya yang di sini tidak halus atau tidak licin seperti bentuk kuku normal, tapi dia agak kasar dan agak sedikit bergelombang gitu ya. Nah, kalau masalah-masalah depresi yang kronik biasanya. Nah, jadi ada, kalau yang tadi lunulanya ini kan dia sampai banyak gitu kan ya. Nah, ini hampir sama sebenarnya yang presentasi lunulanya hampir banyak, dia itu depresi kronik. Cuman ini kan nggak hanya lunula saja yang bermasalah, tapi dia itu udah mau tumbuh kuku, ada kukunya bergelombang, kemudian dia di bagian ujung-ujungnya dia semacam ada mau mengelupas gitu kan ya. Nah, kalau yang ini untuk depresi yang kronik, dia cukup di tulisan lunulanya aja. Ada lunulanya di situ yang dia itu cukup besar ya. Nah, kalau dia kebalikannya justru ada juga dia masuk depresi yang kronik juga. Dia itu nggak ada lunulanya. Kan nggak ada putih-putihnya di sini. Nah, terus di sini juga dia untuk yang penyakit serius yang lain ya, dia itu kalau ada garis-garis seperti ini, jelas ya, sudah kelihatan dari bentuk kukunya aneh. Namanya horizontal right. Kemudian ada juga kalau ini dia lurus ya, horizontal. Nah, ini dia vertical right. Kita bisa lihat, tapi ini vertical right ini biasanya dia semakin terjadi proses penuaan, dia akan semakin jelas. Nah, kalau misalkan dia ternyata terjadi defisiensi albumin atau penurunan jumlah dari albumin, dia akan bentuknya seperti ini. Kalau tadi kan dia hampir keseluruhan, dia bisa jadi hanya satu gitu di tengah ya. Terus efek kemoterapi juga bisa jadi seperti ini. Kalau dia ada gangguan metabolisme, nah ini. Jadi dia itu semacam kukunya sampai di sini. Terus ini rusak kan? Nah, jadi semacam seperti timbul dua kuku gitu. Nah, ini bisa saja tumbuh lagi gitu. Misalnya gangguan metabolisme. Yang seperti ini saya pernah dulu ketika kerja di sebuah klinik ya, sering menemukan pasien-pasien yang seperti ini. Kalau kita tidak mengobati di metabolismenya, kita hanya mengobati di kukunya saja, bisa jadi dia akan terus seperti itu. Karena kebetulan waktu itu kasusnya pasiennya perempuan, dia itu di kaki, waktu itu saya yang menangani. Jadi dia itu terus tumbuh kukunya gitu. Jadi setelah itu bulan pertama gitu ya ke klinik, bulan berikutnya dia ke klinik lagi gitu. Nah, ini kan ternyata bukan hanya kukunya yang bermasalah, tapi bisa jadi dia ada gangguan metabolisme gitu. Nah, terus kalau ini dia itu Steven Johnson ya. Biasanya kalau misalkan dia ada keracunan obat ya, atau alergi obat yang parah, terus dia bisa sampai melepuh-melepuh. Saya dulu pernah ketika beberapa kali ya, bahkan ya ketika di rumah sakit,
itu menemukan pasien yang seperti ini. Jadi dia memang tidak hanya di tangannya, tapi bisa jadi berawal dari tangannya. Seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai kaki dia akan seperti ini. Gitu. Jadi dia tuh merah-merah sampai dia kulitnya mengelupas gitu ya. Ini sudah parah sekali biasanya. Makanya ketika di assessment awal biasanya ditanya apakah ada alergi obat tertentu atau tidak. Misal dia di klinik yang medis ya, atau kalau di lain pun misalkan dia memang di khusus pengobatan Tibun Nabawi juga boleh kita tanya. Mungkin dia ada resiko-resiko atau seperti apa, meskipun mungkin memang di Tibun Nabawi kita tidak memberikan obat gitu ya. Next. Nah, ini biasanya infeksi ya, virus tertentu, tapi ini nggak jelas virusnya virus apa gitu, pokoknya infeksi virus tertentu. Nah, untuk tanda-tanda berikutnya kan dari secara keseluruhan ya, mulai dari kukunya sudah ada, kemudian mulai dari ujung jarinya seperti apa. Nah, terus tadi juga sudah tangan secara keseluruhan. Nah, ini untuk khusus seperti di bagian jari, kelingking misalkan. Ketika kelingkingnya bengkok, maka bisa jadi dia saraf jantung mengalami masalah. Atau dia menggambarkan masalah tulang punggung tidak pada tempatnya. Nah, ini biasanya di bagian pengobatan sekarang, ini ahlinya untuk pengobatan akhir zaman ya, biasanya di bagian tulang punggung. Berikutnya, menandakan wanita sering melahirkan atau pernah SC sebelumnya. Kemudian juga dia bisa menggambarkan tingkat stres seseorang, bisa. Atau dia pernah mengalami panas tinggi sehingga mengakibatkan matanya minus gitu ya. Sedangkan apabila dia ujungnya saja, ini kan kelingkingnya yang bengkok secara keseluruhan kelingking. Nah, kalau ujungnya saja, dia bisa jadi prolapsus. Kemudian untuk kelingking yang runcing ya. Ini kalau tadi bengkok, sekarang yang runcing. Bisa jadi ini adalah infertility pada wanita. Namun kita juga bisa harus memperhatikan tidak hanya fokus pada ini. Mungkin kita juga bisa melakukan pemeriksaan penunjang yang lain gitu ya. Semisal ternyata dia untuk mengecek fertilitas atau tidak pada wanita, kalau di medis itu dia bisa menggunakan USG abdomen terlebih dahulu. Biasanya dia dicek untuk apakah ada cancer, ada kista di dalam rahimnya atau kondisi rahimnya seperti apa. Oke, kalau misalkan sudah tidak apa-apa, dilanjut ke USG transvaginal biasanya. Di situ dilihat untuk sel telurnya, kemudian apakah dia sudah mencukupi ukurannya, seperti itu ya. Kalau misalkan juga masih tidak ada apa-apa atau normal, bisa dilanjut ke HSG. Untuk HSG itu dia mengetahui apakah salurannya di tuba falopi itu dia itu ada sumbatan atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan ternyata di HSG ini ternyata dia normal, yang perempuan tidak ada masalah gitu ya, kita bisa untuk ke yang laki-laki, karena tidak selalu dari sisi wanitanya, kita lihat juga dari sisi laki-lakinya dengan analisis sperma misalkan gitu ya. Jadi ini memang hanya untuk analisis awal gitu, untuk membantu oh ini ke arah apa. Jadi kita bisa menentukan misal di teknik yang kita lakukan adalah pengobatannya dengan bekam. Oh berarti ini masalahnya, oh ini titiknya gitu. Kalau memang pengen lebih jelas lagi, bisa dengan seperti tadi, misalkan yang laki-laki bisa kita cek analisis spermanya, yang perempuan tadi dengan 3 item tersebut gitu. Next, sekarang tadi kelingking sudah ya, sekarang jari manis. Nah, kalau jari manisnya dia bengkok,
pertanda dia mungkin ya memiliki masalah pada sistem saraf, sistem imunitas tubuh, dan usus halus. Nah, semisal jari tengahnya yang bengkok, bisa jadi dia pertanda mempunyai permasalahan ya pada perikardium. Biasanya ini disertai tanda sering terkejut dan rasa was-was ya. Jadi ini di bagian jantung biasanya. Nah, sering terkejut, sering rasa was-was. Oke, kalau misalkan tadi jari sudah ya. Oke, sekarang kuku. Semisal dia ternyata ada garis putih ya. Jadi dia itu bisa menandakan orang tersebut ada permasalahan di jantung juga. Kalau yang tadi dia tuh spesifik di jari tengah bengkok perikardiumnya, bagian di jantungnya juga sih sebenarnya. Cuman kalau yang kuku ini dia permasalahan jantung secara umum. Sekarang jari telunjuk. Kalau dia bengkok berarti kemungkinan pertanda mempunyai permasalahan pada saraf usus. Kalau ibu jari tipis, dia biasanya ada masalah sinusitis. Kalau misalkan ada bulan sabit putih pada kuku yang ibu jari ya, jadi dia itu normal ya. Kalau yang tadi abnormal tuh kan tadi lunulannya dia itu di banyak ya, di telunjuk, di jari tengah, di jari manis, kemudian di kelingking juga ya, seperti itu. Nah, kalau dia itu hanya di jempolnya saja, berarti dia tuh normal-normal saja. Cuman dalam ukuran yang sewajarnya ya, jadi bisa jadi dia tuh 1/4 dari ukuran kuku jempolnya, nggak sampai setengahnya tadi seperti di gambar sebelumnya gitu ya. Baik, berikutnya kita lihat dari garis-garis ruas jari ya. Ini kalau misalkan dia ada masalah di bagian kolon ya, kalau dia sembelit. Nah, maka kita lihat garis ruas jari pada punggung tangan dia itu biasanya berwarna gelap ruasnya. Ruas-ruasnya. Nah, di sini-sininya. Biasanya dia kekurangan serat ya. Jadi semakin gelap mengindikasikan semakin parah permasalahan sembelitnya. Garis yang ada pada telapak tangan dan ruas seluruh jari ini berwarna gelap, jadi dia menandakan semakin parah ya tadi ya. Kemudian berikutnya ada bayangan kehitaman. Dari secara keseluruhan ya dari telapak tangan, dia biasanya akan lebih kronis permasalahan kolonnya. Nah, apabila jari telunjuk dan jari tengah itu direntangkan, terasa sakit ya, maka mengindikasikan juga adanya masalah sembelit. Coba punyanya teman-teman jari telunjuknya dan jari tengahnya direntangkan. Nah, coba direntangkan, apakah terasa sakit? Nah, kalau iya, mungkin bisa dievaluasi sendiri apakah selama ini kita memiliki permasalahan sembelit seperti itu. Nah, ini kan secara sederhana ketika pasien datang, misal tadi kita spesifik ke pasien bekam ya, kita bisa coba. Nah, nanti disesuaikan dengan permasalahan pasien. Apakah benar? Dikonfirmasi lagi. Gitu. Kemudian berikutnya, permasalahan usus besar lainnya dapat dilihat pada keadaan ibu jari atau jempolnya yang bengkok. Nah, semisal tadi itu jempol ya bengkok, kita bisa curiga di permasalahan usus besar ya. Jari telunjuk bengkok, nah ini biasanya ada permasalahan juga pada usus besarnya. Cuman lebih spesifik yang tadi itu, yang di gambar sebelumnya. Nah, berikutnya ini ada gangguan metabolisme. Nah, kalau dia itu di tangan klien ada misalkan masalah angin ya, seperti bintik-bintik putih di telapak tangan atau berwarna kemerah-merahan. Nah, biasanya dia akan kembung. Nah, itu bisalah kita lakukan COP ya, lakukan cupping. Kemudian berikutnya di sini ada dua kemungkinan ya, jika dia itu telapak tangannya berwarna merah, maka dia ada bintik-bintik berwarna putih dan sebaliknya. Jadi kalau misalkan di gangguan metabolisme tidak cukup hanya itu, bisa jadi dia mungkin telapak tangannya tadi berwarna merah
atau ada bintik-bintiknya warna putih. Nah, biasanya ini disebabkan oleh gas yang berlebihan ya. Jadi tanda-tanda dari masalah angin itu selain ini adalah dia cepat marah atau emosi ya. Dan darahnya yang keluar itu akan lebih kental. Ini kalau misalkan kita melihat bisa dibandingkan ya, rata-rata kan ketika darah bekam itu memang agak kental ya karena dia ada proses vakum. Tapi ketika dia luka, tusuk, luka gores atau apa, nah ketika keluar dia akan lebih kental daripada yang normal gitu. Kemudian berikutnya adalah masalah pikiran ya atau stres. Nah ini terdapat tanda-tanda berwarna biru ya atau hijau di pergelangan tangan di sana. Telapak tangannya ini terlihat jelas di bagian tangan atau telapak tangan ya. Terus selain itu juga terlihat jelas di betis kaki. Ada tanda-tanda berwarna biru, vaskular biru ya atau hijau. Nah, kalau kita sebutnya hijau ya. Simptom dari stres, tanda-tanda dari stres itu biasanya terlalu sedih atau cepat marah ya atau emosi. Nah, biasanya juga sering tidak nyenyak tidurnya dan terasa migrain. Nah, ini juga terkait dengan masalah jantung, paru-paru, dan kekurangan vitamin C. Jadi sambung menyambung tidak hanya pada satu organ saja. Baik, berikutnya untuk masalah jantung. Kalau dia ada aterosklerosis, biasanya jari kelingkingnya bengkok. Ya benar ya, sesuai dengan yang sebelumnya tadi, jari kelingking bengkok. Kemudian jari tengah bengkok mengindikasikan permasalahan pada perikardium. Telapak tangan dia itu berkeringat ya. Kemudian kuku bergelombang. Nah, ini adalah tanda-tandanya. Kemudian berikutnya masalah kolesterol. Nah, ini masalah kolesterol yang pertama bisa meliputi ruas ujung jari itu berwarna lebih merah. Nah, kemudian atau lebih gelap ya. Semakin gelap berarti menandakan kolesterol di tubuh itu makin tinggi gitu. Kemudian telapak tangan berwarna merah. Nah, ini biasanya terlihat bengkak dan terdapat urat berwarna biru. Nah, untuk simptom dari masalah kolesterol ini adalah masalah emosi atau cepat marah. Nah, masalah kolesterol terkait dengan masalah sembelit biasanya ya, masalah angin. Jadi sekalian semisal kita melakukan satu tindakan, misal ya tadi spesifik di bekam, sudah sekalian kita ambil untuk mengatasi itu tadi masalah kolesterol, kemudian sembelitnya, kemudian masalah anginnya. Gitu. Nah, untuk masalah alergi atau sinusitis, nah ini kalau tadi sudah kita bisa lihat di slide sebelumnya ya, jadi dia itu ada warna hijau atau perut telapak tangannya itu di bagian bawah ibu jari, nah itu di situ ada hijau-hijau gitu, berwarna biru. Nah, ibu jari bagian atas biasanya dia kempot ya. Coba dicek dulu. Nah, kalau dia kempot berarti bisa jadi ada kemungkinan sinusitis. Nah, biasanya tanda-tanda yang lain itu adalah bersin-bersin ya, terutama di waktu pagi. Rambutnya rontok, mata gatel, kaki pegel-pegel, cepat lelah, atau diiringi dengan asma biasanya juga. Nah, berikutnya adalah ketidakstabilan hormon. Nah, ketidakstabilan hormon ini biasanya telapak tangan ini berwarna pucat merah ya. Bahkan ada urat berwarna biru dan terlihat sangat mencolok. Jadi cek semuanya teman-teman untuk yang laki-laki maupun yang perempuan. Berikutnya telapak tangan licin dan kulit telapak tangannya kering. Kemudian terdapat bulan sabit terbalik. Nah, jadi bulan sabit terbalik di semua kuku. Kalau tadi dia itu hanya di kuku ibu jari ya normalnya. Nah, itu dia itu selain ibu jari gitu. Ada di telunjuk, di jari tengah, di jari manis maupun di kelingking, bahkan di semuanya mungkin ada
Nah, itu bisa kita curigai imbalance hormon. Kemudian kalau jari kelingkingnya kempot, nah dilihat menandakan berkurangnya kemampuan seks. Kalau ibu jarinya bengkok, berarti masalah kesuburannya rendah, gitu ya. Baik, untuk masalah wanita, ya terkait dengan rahim dan uterus, bisa kita lihat dari jari kelingking itu tadi ya, jari kelingking runcing atau menirus, biasanya masalah rahim. Jari kelingking bengkok bagian atasnya menandakan rahim itu jatuh atau prolapsus ya. Jika berkelanjutan akan mengarah pada permasalahan kista atau tumor biasanya. Simptom dari masalah wanita yang lain adalah keputihan, ya, gilet, stres dalam jangka waktu yang lama, terus cepat lelah. Kalau misalkan ternyata masih belum ini, nggak ada tanda-tanda ini, bisa dicek melalui tadi USG abdomen, USG transvaginal maupun HSG. Nah, masalah ginjal ya, ini permasalahan yang terakhir di bagian telapak tangan, jari dan kuku gitu ya. Yang pertama, ruas pertama dari seluruh jari itu odem atau bengkak. Ya, tadi tuh. Kemudian ruas pertama jari telunjuk berkerut-kerut, sering menahan air kencing. Biasanya ini. Kemudian terasa sakit di telinga jari. Ya. Di 3 jari maksudnya ya. Ada di ibu jari, ada di telunjuk, ada di tengah. Nah, 3 ini. Kemudian ujung-ujung jari dia tuh relatif tidak meruncing, dia menandakan seorang mengalami masalah ginjal. Kita lihat dulu apakah meruncing atau melebar. Kemudian tibianya bengkak ya, menandakan ada masalah ginjal dan jantung. Oke, kita lihat aja di bagian kaki ya, di bagian betis kaki terus ke bawah itu apakah dia ada bengkak atau enggak. Kemudian ruas ujung jari-jari bengkok ke dalam, menandakan adanya masalah batu ginjal dan arthritis gout ya. Baik, berikutnya adalah kita lanjut ke asesmen lidah ya. Ini mungkin akan saya bahas sedikit ya terkait lidah, karena memang lidah nggak terlalu banyak seperti tangan. Biar nanti untuk biologinya di sesi berikutnya. Baik, kita bisa lihat lidah di sini. Nah, warnanya ya. Kalau normal ini. Nah, kalau kita belajar akupuntur atau di bagian komplementer ya, kita bisa paham tentang apa itu qi dan lain-lain ya. Apa itu yin, apa itu yan gitu. Nah, kalau misalkan ternyata dia itu bengkok-bengkok, sampingnya seperti ini, terus ada bintik-bintiknya, terus ada warna putih di tengahnya, berarti dia itu biasanya qi-nya yang kurang ya. Biasanya dia akan terjadi nafas yang pendek atau sesak gitu ya, terus khawatiran gitu, terus dia kelemahan ya. Nah, kalau dia itu seperti ini, nah ini nih dia akan ke arah kuning ya lidahnya, kuning atau bahkan ke arah merah, jadi kuning di tengahnya terus merah di luar-luarnya, itu panas biasanya. Oke, gini, berarti kita bisa dinginkan ya. Kemudian untuk dia itu ada masalah putih-putih di sini. Terus di sininya dia itu ada gelap ya, lebih gelap. Nah, biasanya ini ada istilahnya ya distended ya. Dia itu bisa di perutnya distended atau dia bisa seperti full ya, full kembung gitu. Terus ini dia darah statis ya. Kalau dia agak keunguan seperti ini, terus ada black spotnya, ada titik hitamnya. Atau varices
varises bisa juga ya kaitannya. Terus ketika dia sakit kepala, terus di bagian liver biasanya kita ada gangguan yang seperti ini. Kalau dia itu merah ya di bagian ujungnya, terus agak tipis putih-putih gitu, tipis putih-putih yang agak tebel ya. Sebenarnya sih nggak selalu tebel, dia bisa agak tipis kalau yang ini, kalau yang stagnansi Q-nya. Jadi dia tuh biasanya stres. Nah, emosinya tidak stabil gitu-gitu ya, seperti ini. Terus kalau dia itu di tengahnya warna kuning ya, kemudian ininya berwarna merah. Nah, dia itu berbeda ya dengan yang ini tadi. Nah, ini kan dia kuningnya agak samar sama merahnya ya. Kalau ini tuh dia sangat berbeda kuningnya. Ini merahnya ini kayak api, merah menyala gitu. Ini merah-merah yang lebih sedikit merah daripada normal gitu. Biasanya ini masalah kulit. Terus kalau dia itu ininya justru tebel, putih-putihnya banyak ya. Nah, ini nih biasanya defisiensi atau penurunan yangnya. Nah, kalau yin-nya dia justru ada crack kayak retak-retak gitu di tengah-tengahnya. Terus kalau dia darahnya kurang ya, dia itu akan cenderung pucat lidahnya. Tapi bukan bintik-bintik putih ya, tapi dia agak pucat. Ini kan normalnya yang seperti ini. Biasanya karena dia kelemahan atau insomnia, biasanya juga ada di sini. Seperti ini kasusnya. Atau masalah kewanitaan juga bisa seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini sering kita ketahui ya, sering kita temui. Dia itu menandakan orang tersebut menderita penyakit tipoid ya. Kemudian bisa juga dia menandakan gejala flu atau masalah pencernaan. Terus jika dia berwarna putih tipis-tipis, biasanya orang tersebut dia itu kekurangan darah, gitu ya. Nah, ini adalah sedikit penjabaran dari penjelasan slide sebelumnya tadi ya. Jadi ada lidah berwarna kuning, yaitu biasanya mengalami infeksi bakteri. Nah, jika warna kuningnya agak kehijauan, maka infeksi bakteri itu sudah cukup tinggi ya. Atau bahkan dia terjadi yang namanya panas tubuh yang berlebihan. Nah, bisa lidah berwarna kuning ini karena dia konsumsi rokok ya, makanan pedas, alkohol, atau adanya stres gitu. Berwarna kuning, yellow tang tadi ya di gambar sebelumnya. Nah, kalau berikutnya ini adalah lidah yang berwarna merah. Tang, adanya aktivitas panas pada tubuh yang head itu tadi. Jika warna merah hanya di ujung lidah, hal ini menandakan adanya panas pada jantung. Jika warna merahnya berada di ujung kanan atau kiri lidah, biasanya ini bisa jadi dia ada masalah di ginjal atau kandung empedu. Terus kalau misalkan lidah berwarna biru, nah kalau berwarna biru, dia itu menandakan adanya darah yang dingin atau statis, tidak bergerak. Tadi itu statis blood ya di slide sebelumnya. Jika warna biru itu menjurus ke unguan, berarti kondisinya justru lebih parah. Oke, ini kayaknya slide yang terakhir ya. Jadi lidah berwarna ungu. Nah, indikasinya biasanya dia ada aliran darah yang tidak lancar atau adanya demam ya. Bahkan jika warna ungu itu meliputi seluruh bagian lidah atau bagian organ dalam tubuh, dia itu diindikasikan sedang mengalami panas yang cukup tinggi gitu. Nah, ini nih ada stomatitis ya. Baik, berikutnya
Stomatitis itu adalah peningkatan kadar kolesterol, bisa terjadi karena kenaikan kadar IgE-nya, kelainan pencernaan, faktor psikologis atau stres, gangguan hormonal seperti sebelum atau sesudah menstruasi, kekurangan vitamin C, kekurangan vitamin D, dan seperti. Jadi dia itu sariawan, ada luka ya, atau ada semacam putih-putih, gelembung gitu, putih. Nah, itu biasanya perih, makanya diindikasikan dengan kekurangan vitamin C. Lebih seringnya ke arah sini. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Untuk sesi berikutnya bisa nanti kita sedikit sharing tentang ideologi ya. Jadi sedikit bocoran, kalau di Iris Chat itu dia ada prinsip 1 namanya konstitusi, prinsip 2 namanya topografi iris, prinsip 3 namanya jam diagram, dan sebagainya. Jadi nanti bisa kita diskusikan di pertemuan berikutnya, di kajian berikutnya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk semuanya ya. Saya Siti Sulaiha, mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Allah dan dari ilmu yang ditransfer oleh guru-guru saya sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.